Nah, jadi, Bapak-bapak udah belajar beberapa cara kita berpikir ya dan melakukan kalkulasi terhadap sinyal dan sistem ya. Salah satunya yang kita pelajari adalah bahwa, operasi konvolusi itu adalah mekanisme bagaimana melakukan perhitungan antara input dan, eee, impulse response dari sistem sehingga menghasilkan outputnya. Ya, jadi kalau input kita X, lalu, impulse response dari sistem itu H, maka X konvolusi H menghasilkan Y yang adalah output ya. Itu operasi sinyal dan pemodelan sinyal yang cukup sederhana sebenarnya, walaupun operasi konvolusinya sering bikin agak kaget ya, karena nggak terbiasa ya, berpikir pola matematis yang semacam itu. Ada integral, ada shifting dari sinyal, lalu, setiap kali digeser dikalikan dan dijumlahkan begitu ya. Tapi kalau udah mulai terbiasa pola seperti itu, ya memang biasa aja begitu ya. Lalu nanti kalau di ujian pasti saya janjikan ada satu soal menghitung konvolusi ya, baik konvolusi yang, bisa yang diskrit maupun yang kontinu ya, dan bisa juga dua-duanya ya. Jadi itu basic banget, coba dipersiapkan untuk dikuasai ya, sinyalnya seperti apa kalau dikonvolusi pokoknya ready ya untuk menghitung, lihat contoh-contoh soal ujian yang tahun-tahun lalu juga bisa ya. Nah, di bagian kali ini ya, kita tuh akan lihat sistem itu bisa juga dimodelkan sebagai sederetan persamaan diferensial ya. Dan Bapak-bapak kalau belajar di rangkaian listrik 2 ya, juga udah belajar ya sebenarnya ya memodelkan, rangkaian listrik itu kalau ada induktor dan kapasitor kan bentuk persamaannya ada antara tegangan sama arus ada diferensial dan juga ada integral ya. Sehingga dengan demikian begitu kita pasang komponen-komponen itu ke dalam rangkaian listrik kita, kita punya persamaan diferensial tuh ya. Dan di rangkaian listrik 2 biasanya bapak-bapak itu diajarkan untuk menyelesaikannya lewat transformasi Laplace ya, betul ya? Bapak-bapak ada yang udah lulus rangkaian listrik 2 atau lagi ambil? Udah ya, udah lulus ya? Oke, iya. Jadi nggak heran lagi ya dengar transformasi. Nah, tapi di buku Haikin kita ini ya, eee, cara memecahkannya itu tuh masih di time domain. Ya jadi, asumsinya adalah kalau bapak-bapak main transformasi Laplace ya sebenarnya, bapak-bapak itu beroperasinya udah di frekuensi domain itu atau di frekuensi transformasi, S-nya itu ya, Laplace-nya itu ya, mirip sama Fourier transform sebenarnya ya. Nah, kalau di chapter yang ini Haikin tuh asumsinya pokoknya kita cuma punya peralatan di time domain saja, tidak ditransformasi ke domain yang lain ya, terus menyelesaikannya seperti apa ya, dan persamaan-persamaan diferensialnya yang sederhana ya, biasanya order 2, contoh-contohnya paling tinggi mungkin order 3 gitu ya. Nah, jadi diberikan contoh-contoh yang sederhana, lalu dengan peralatan yang di time domain saja bisa menyelesaikan ya. Tapi, pada kenyataannya kalau kita butuh bypass dan perlu perhitungan cepat memang kita pakai transformasi-transformasi. Kita baru berkenalan dengan Fourier transform nanti di chapter 3 ya, habis UTS. Ya jadi ini polos persamaan diferensial yang kita selesaikan di time domain ya dengan teknik-tekniknya yang disediakan dijelaskan oleh, Haikin. Nah, tapi sebelum kita coba lihat ini ya, eee, matematikanya ya, contoh-contoh soalnya, kita terutama akan coba bahas contoh soal yang ada di Haikin supaya beda dikit dari diskusi tahun lalu ya. Nanti Bapak-bapak bisa nonton diskusi tahun lalu juga untuk sebagai kelengkapan. Nah, tapi saya ingin tunjukin ya, sebenarnya secara secara fisik ya, membayangkan persamaan diferensial itu seperti apa ya, karena kalau nelusurin Eee, persamaan matematikanya aja ya bisa gitu ya, kan bapak-bapak belajar kalkulus gitu ya. Tapi kalau mau diilustrasikan atau dibayangkan secara fisik sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Ini ada, eee, ini channel YouTube ya, Three Blue One Brown. Ini sering punya konten-konten matematika yang cukup lumayan ya, memberikan ilustrasi-ilustrasi ya. Di bagian ini tentang differential equations ya, judulnya A Tourist Guide ya. Nanti ini saya bisa pasang juga di Learn ya untuk melengkapi. Tapi saya pengen kasih lihat cuplikannya sedikit ya. Jadi di dalam bagian ini
dicoba diilustrasikan ya, kalau kita punya persamaan diferensial ya, ini pakai, notasi teta terus ada titiknya di atas berarti ini diferensial, turunan pertama ya, lalu ada teta di titik 2 ini turunan kedua gitu ya. Jadi bisa ada persamaan diferensial semacam ini. Lalu di sini juga ada semacam fungsi sinus ya, karena ini model fisikanya dijelaskannya untuk pergerakan pendulum. Ya, jadi ada pendulum itu bergoyang dengan apa, ayunan sinusoid, tapi setiap kali ayunan sinusoid itu sebenarnya ditarik oleh semacam apa, gaya ya, dalam hal ini ya gaya gravitasi gitu ya, yang G ini, yang, berinteraksi juga dengan panjang L gitu ya, tali ini ya. Lalu, kita jadi punya persamaannya ya, dan kita jadi bisa lihat ya, punya bayangan fisik sebenarnya kalau kita ngadapin persamaan diferensial order 2 ya, yang terjadi seperti apa gitu ya. Coba kita lihat sedikit ya ininya. Oh sebentar, saya, share ininya juga ya, apa, sound-nya biar kedengeran ya. Function of that vector itself, with most of the intricacy tied up in that second coordinate. Doing the same at all points of this space will show how that state tends to change from any position. As is typical with vectors. Nah, jadi, ini ya ayunan pendulumnya itu waktu dilepas ya, dia agak di tempat yang agak tinggi, tapi makin lama dia makin, apa, mengecil ya ayunannya sehingga polanya ini kalau kita lihat 2 dimensi ya, lalu ini ada garis-garis vektor, vektor yang, warnanya beda menunjukkan besaran yang berbeda ya, dari gayanya. Lalu di setiap ayunan ini membentuk semacam trajektori ya, makin lama tuh makin ke tengah karena ayunannya itu makin kecil gitu ya. Jadi kita bisa bayangin ada semacam space, vektor, di dalam hal ini 2 dimensi ya seperti fasor yang memodelkan semacam pergerakan pendulum, ayunan yang digantung di tali seperti itu ya. Vector fields, we artificially scale down the vectors when we draw them to prevent clutter, but use color to loosely indicate magnitude. Notice, we've effectively broken up a single second-order equation into a system of two first-order equations. You might even give theta dot a different name to emphasize that we're really thinking of two separate values. Nah ini, persamaan diferensial order 2-nya di-breakdown ya jadi semacam matriks begitu ya yang, setiap baris itu persamaan diferensial order 1 ya. Jadi ini mirip seperti, pola berpikirnya state variable ya nanti, di chapter berikutnya kita akan lihat hal semacam itu ya. Tapi di sini saya tuh cuman pengen kasih lihat semacam apa, pola pergerakan, ininya ya, apa, kontur dari bayangan gaya-gaya yang bermain di dalam persamaan diferensial yang kita modelkan ini ya. Intertwined via this mutual effect they have on one another's rate of change. This is a common trick in the study of differential equations. Instead of thinking about higher order changes of a single value, we often prefer to think of the first derivative of vector values. In this form, we have a wonderful visual way to think about what solving the equation means. As our system evolves from some initial state, our point in the space will move along some trajectory in such a way that at every moment, the velocity of that point matches the vector from this field. And again, keep in mind, this velocity is not the same thing as the physical velocity of the pendulum. It's a more abstract rate of change, encoding the rates of change for both theta and theta dot. Ya jadi, itu tadi dia bilang kalau persamaan diferensialnya mau sebagai satu fungsi waktu aja bisa aja ya, tapi ini dipecah jadi 2 sehingga dia punya gambaran 2 dimensi ya. Lalu kita bisa bayangin persamaan diferensial itu jadi semacam pergerakan ya dalam hal ini pendulum ya, tapi kan pendulum ini bayangan fisik kita aja ya yang supaya kita punya semacam imajinasi fisik ya. Tapi ya persamaan diferensialnya kalau kita pasang di apa, rangkaian listrik misalnya bisa menghasilkan persamaan diferensial yang tepat sama begitu ya, dan, apa, kelakuannya juga sama, tapi bukan pendulum ini ya, melainkan rangkaian listrik gitu. Jadi ini sih cuman bayangan fisik ya, tapi yang kita bisa lihat ada kontur semacam pergerakan vektor ini, lalu, dia bergerak ya, bagaimana
persamaan diferensial ini, adalah menemukan sistem kita pergerakannya seperti apa gitu ya. Karena di Heikin itu membicarakan gimana kita solve, eee, persamaan diferensialnya ya dengan teknik-teknik tertentu secara matematika, tapi berarti yang kita lakukan adalah kita tuh berusaha, eee, menemukan output ya dari sistem persamaan diferensial itu dengan berbekal, kalau kita punya bayangannya seperti ini ya, pergerakan persamaan diferensial kita, jadi kita tuh perlu agak tahu kita mulai dari titik mana ya, mulai bergeraknya ya. Karena misalnya pendulum ini kalau kita angkat dulu titik mulainya tinggi sama titik mulainya rendah, nanti pergerakannya itu bisa berbeda ya. Karena kita ada di dalam semacam medan gaya vektor ini, terus kita lepas titiknya, titik awalnya di mana ya, terus pergerakan apa, trajektori pendulumnya itu bisa bisa berbeda ya. Even kalau kita angkat pendulumnya tinggi, dia bisa muter dulu sekali, terus baru balik lagi ya, sehingga dia bisa sebenarnya muter ke arah Eee, semacam apa, pusaran arus vektor yang lain dulu ya, terus baru, mengecil menjadi, mengarah ke pusat ya dari apa, medan vektornya gitu ya. Coba kita lihat lagi ya ilustrasinya. You might find it fun to pause for a moment and think through what exactly some of these trajectory lines say about the possible ways that the pendulum evolves from different starting conditions. For example, in regions where theta dot is quite high, the vectors guide the point to travel to the right quite a ways before settling down into an inward spiral. This corresponds to a pendulum with a high enough initial velocity that it fully rotates around several times before settling into a decaying back and forth. Ya jadi di dalam contoh yang ini, waktu pendulumnya itu mulai ngayun ya, itu ada semacam initial velocity ya, ada kecepatan awalnya yang cukup besar ya. Kayak main ayunan tapi didorong gitu ya, jadi ngong gitu ya, sehingga dia lewat trajektori yang berbeda ya, padahal di sini ada pusaran vektornya, dia tidak segera mengecil ya, melainkan berputar lagi ya, terus habis itu baru mulai mengarah ke pusat begitu ya. Sehingga, di dalam sistem yang dimodelkan dengan persamaan diferensial lah, kita tuh harus memikirkan persamaan diferensial itu dipecahkannya ya, di dalam pola pergerakan ini dengan kondisi awal ada di mana, gitu ya. Karena kalau kondisi awalnya katakanlah dia punya kecepatan awal atau titik awalnya beda dan sebagainya ya, ini trajektori yang ditempuh oleh sistemnya bisa beda. Ya, jadi, bayangannya itu agak, apa, punya perbedaannya dengan kalau kita membayangkan sistem yang pakai impulse response. Ya jadi kalau kita bayangin sistem yang klasik yang, ada kotak, terus kotaknya H fungsi T, impulse response dimasukin XT, terus kita konvolusi ya, itu sebenarnya kita tuh berasumsi, sistemnya itu at rest, sistemnya itu diam dan tidak punya kondisi pergerakan awal tertentu. Tapi begitu kita mulai berpikir dengan persamaan diferensial ya, berarti persamaan diferensial itu membuka kemungkinan pemodelan kita untuk kalau gitu sistemnya di awal dia ada titik kondisi tertentu nggak, ada kecepatan awal tertentu nggak, ya. Jadi seperti kalau orang ngayuh sepeda gitu ya, terus ada outputnya. Bisa aja sepedanya udah dalam kondisi bergerak duluan, begitu. Jadi nggak dikayuh ya masih jalan gitu ya. Jadi tanpa input pun output tuh ada, ya. Tapi, terus berarti, ada input itu yang, kalau kita kayuh, mulai kayuh sepedanya ya, maka outputnya itu adalah efek input kayuhan plus pergerakan kondisi awal yang udah ada itu ya. Sehingga, kita dengan persamaan diferensial itu tidak berasumsi bahwa awalnya sistem itu pasti diam. Sedangkan dengan kalau pemodelan impulse response itu, kalau belum ada input ya output juga tidak ada ya, karena kalau sinyalnya XT 0 dikonvolusi sama HT ya hasilnya nol juga begitu ya. Eee, jadi pemodelan itu menghasilkan sedikit perbedaan ya, karena asumsi yang dipakai itu, persamaan diferensial itu memungkinkan ada kondisi awal ya. Nah, lalu gimana kita pecahinnya ya? Ini kita coba lihat ya, contoh-contoh dari Heikin ya. Ini kita mungkin bapak-bapak terbiasa lihat yang persamaan
diferensial ya, yang sistem continue. Jadi kita lihat di sini yang difference equation aja ya, yang discrete ya. Jadi kalau kalau persamaan diferensial yang kontinu, biasanya bentuk-bentuknya seperti ini ya, dan ini persamaan RC rangkaian listrik biasa ya, YT tambah RC DYT per DT sama dengan XT ya. Ini rangkaian osilasi yang ada R dan C biasa ya. Nah, kalau persamaannya diskrit, kita bentuknya bukan diferensial ya, melainkan difference ya. Artinya kita ada sinyal di waktu N, tapi juga ada N-1 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah Eee, persamaan, orde 1 ya, karena sampai N-1 ya, persamaan difference-nya. Lalu kita punya, koefisien yang seperti ini ya, Yn minus rho, Yn-1 sama dengan Xn, ya. Nah lalu, hitung homogeneous solution-nya. Ya jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial ada yang disebut homogeneous solution, ada yang disebut particular solution. Nah, homogeneous solution ini diselesaikan dengan cara mengasumsikan, eee, inputnya sama dengan nol. Ya, jadi itu adalah kalau di dalam bayangan kita sepeda itu yang nggak dikayuh ya. Jangan dikasih input apa-apa, sistem itu bisa udah dalam pergerakan, karena tergantung dia kondisi awalnya di mana gitu ya. Jadi inputnya ini Xn di-set jadi nol ya, homogeneous equation-nya itu didapat dengan men-set, inputnya jadi nol ya. Lalu solusinya ya, itu adalah dengan cara melihat karakteristik equation istilahnya ya, dan ini adalah equation 2.43 ya. Coba kalau kita lihat ya, karakteristik equation ini ya 2.43 ya. Karakteristik equation ini turun atau bisa ditulis dari persamaan diferensialnya ya, persamaan difference-nya. Ya jadi kalau homogeneous solution-nya seperti ini ya, ada Y, eee ini apa, notasi H itu maksudnya homogeneous ya. YN minus K tertentu ya. Jadi ada bisa K-nya ini dari 0 sampai N ya. Bisa YN, bisa YN-1, YN-2 dan seterusnya. Lalu sama dengan 0 karena XN-nya dipaksa 0 semua untuk menghitung homogeneous solution ini ya. Nah, sehingga kita bisa tahu ya solusi dari homogeneous solution ini bentuknya seperti ini. Ya, bahwa Y, homogeneous fungsi N adalah sigma I1 sampai N, CI, RI pangkat N. Ya, jadi bentuknya ada koefisien, koefisien ke I, lalu ada R, R itu adalah roots ya, akar dari persamaan karakteristiknya, ya ini karakteristik equation-nya bentuknya seperti ini. Lalu kalau kita selesaikan persamaan ini, kita dapat R-nya yang adalah akar dari persamaan ini, maka R-nya bisa kita tulis di sini ya, bersama koefisien-koefisiennya, sehingga kita dapat solusi homogeneous dari persamaan difference ini ya. Artinya adalah kita tahu outputnya nih, karena YN kan output ya. YN adalah output ketika XN-nya dipaksa nol semua, gitu ya. Caranya adalah menghitung karakteristik equation-nya. Nah, karakteristik equation ini bentuknya A ini koefisien ya, koefisien ke K yang K-nya bergerak dari 0 sampai N. Jadi ada koefisien A0, A1, A2, lalu ada R, R-nya itu pangkat N minus K ya, R-nya pangkat tertentu yang ditentukan oleh persamaan difference-nya itu orde berapa ya. Kalau tadi orde 1 berarti nanti ada R pangkat 0 sama R pangkat 1 begitu ya. Lalu persamaan karakteristik ini eh, di apa sama dengan nol ya, sehingga R-nya ini bisa kita hitung ya, roots-nya untuk mendapatkan solusi homogeneous-nya ya. Coba kita lihat ya, dari contoh itu tadi ya, berarti dari persamaan difference-nya ini, Xn-nya dipaksa jadi nol ya, kita akan tulis persamaan homogeneous-nya ini ya, karena ini orde 1, berarti ya tinggal C1 R1 pangkat N ya, karena cuma ada satu ya. Tapi kalau ada dua, berarti ada C1 R1 pangkat N, lalu ada C2 R2 pangkat N ya, di jumlah ya, karena bentuk apa solusi homogeneusnya seperti ini ya, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N ya.
Nah, lalu ini karena order satu berarti persamaan solusinya akan seperti ini. Lalu R-nya ini dihitung dengan dari karakteristik equation-nya gitu ya. Dan karakteristik equation-nya dengan apa N ini order satu ya adalah R1 minus rho sama dengan nol ya. Jadi R1 itu eh, munculnya dari sini ya. Ini kalau kita lihat ya persamaan karakteristiknya, koefisien A ini kan adalah yang diambil dari persamaan difference ya ini. A ini, AK. Ya jadi koefisien dari komponen-komponennya ada Y, N, YN min 1 dan seterusnya ini berapa gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini persamaan difference-nya kan ini 1 minus rho sama dengan nol. Ya, ini YN terus YN minus satunya koefisien di depannya itu 1 minus rho tuh ya sama dengan nol ya sehingga di sini begitu kita tulis ya yang di depan ini adalah R1-nya ya R1 minus rho sama dengan nol sehingga kita dapat R1-nya sama dengan rho ya. Lalu karena R1 sama dengan rho kita tulis ke persamaan solusinya karena R1-nya udah kita temukan adalah C1 rho pangkat n. Ya, sehingga ini solusi homogeneusnya nih. Dan solusi homogeneus adalah output dari sistem persamaan diferensial persamaan difference ya dalam hal ini karena discrete pada saat xn-nya dipaksa nol ya. Nah, ini C1-nya koefisiennya masih dalam bentuk koefisien C1 gitu aja. Karena untuk menyelesaikan koefisien ini harus ada kondisi awal. Kalau kita tahu sistem itu kondisi awalnya pada saat eh, X tertentu berapa, Y tertentu berapa ya, kita bisa masukin ke sistem ini terus nanti kita bisa hitung koefisien C1-nya itu berapa. Ya, tapi ini persamaan solusi homogeneus umum tanpa kondisi awal jadi koefisiennya masih dalam bentuk koefisien yang kita sebut C1 begitu ya, belum ada angka yang spesifik. Angka yang spesifiknya nanti kalau ada kondisi awal ya. Nah, lalu itu tadi homogeneous solution ya. Homogeneous solution adalah ketika inputnya nol. Tapi bagaimana kalau ada inputnya? Ya, jadi kalau ada eh, input yang masuk ke dalam sistem ya, maka kita menghitung sesuatu yang disebut particular solutions ya. Nah, untuk menghitung particular solutions ini, kita tuh berasumsi ya bahwa outputnya dari input tersebut yang masuk ke persamaan diferensial kita itu outputnya punya kemiripan dengan inputnya gitu ya sehingga kalau kita punya sistem yang continuous ya kalau input kita satu kita menebak bahwa particular solutionnya bentuknya adalah konstanta C ya. Kalau inputnya bentuknya fungsi linear T begini ya maka kita tebak particular solutionnya mirip juga ya. Particular solutionnya adalah ada fungsi T-nya tapi kali koefisien C1 tambah konstanta C2 ya karena bisa muncul konstanta tertentu ya. Lalu kalau di inputnya kita punya bentukan sinyal E pangkat minus AT seperti ini ya, maka outputnya kita punya koefisien C kali E pangkat minus AT gitu ya. Karena kalau kita bayangkan ya ini kan masuk akal ya. Kalau kita punya eh, sinyal input yang E pangkat minus AT terus kita masukkan ke dalam persamaan-persamaan diferensial ya. Diferensial dari E pangkat minus AT adalah komponen koefisien ini nanti turun ya, turun ke depan begitu ya. Minus A dikali koefisien tertentu terus bentukannya tetap E pangkat minus AT juga. Ya, sehingga kalau inputnya seperti ini E pangkat minus AT pasti outputnya juga adalah bentuk-bentuk yang mirip seperti itu cuma ada koefisiennya gitu ya. Lalu kalau inputnya cosinus ya, maka kita juga ingat kalau cosinus itu didiferensialkan bisa jadi sinus, sinus didiferensialkan balik jadi cosinus gitu ya. Sehingga outputnya particular solusinya pasti punya bentuk cosinus tambah sinus tertentu ya dengan koefisien-koefisiennya gitu ya. Karena turunan dari cosinus dan sinus itu saling mengubah jadi yang lain ya. Jadi kita bisa nebak outputnya pasti bentuknya seperti itu. Ya. Kalau discrete juga gitu ya, kita main tebak-tebakan output bahwa particular solutionnya itu mirip dengan inputnya ya. Jadi kalau satu nanti particular solutionnya C, kalau N ini karena konstanta apa
variabel waktunya kalau di discrete itu n, berarti, output-nya juga C1n tambah C2 gitu ya. Kalau bentuknya pangkat alfa pangkat n, lalu ini kalau, di difference nanti bentuknya tetap alfa pangkat n tapi ada, koefisien C-nya gitu ya. Kalau cosinus begitu tadi ya, ada bentuk cosinus dan sinusnya gitu. Nah, jadi kita punya seperti tabel sederhana ini ya, untuk menebak particular solution dari persamaan diferensial dengan input tertentu. Jadi kita bisa masukin tuh, particular solution ini ke dalam persamaan kita ya, dan terus kita mencoba menghitung ya, dengan input tertentu nanti hasilnya seperti apa, gitu ya. Triknya tuh seperti itu ya. Dan input-inputnya ini sih input-input yang standar ya, kalau kita punya, kemungkinan input cuman konstanta ya maka itu satu ya, atau fungsi linear terhadap waktu atau E pangkat, minus AT gitu ya, ini bentuk-bentukan standar untuk input ya. Memang nggak mencakup segala kemungkinan, tapi yang ini, udah cukup ya untuk menebak kebanyakan, eee, input yang mungkin ya, sebagai, misalnya kombinasi linear dari bentuk-bentuk yang seperti ini, gitu ya. Dan selama sistem kita linear kan kita bisa hitung satu-satu ya, setiap input komponennya terhadap sistem, terus nanti kita jumlahin belakangan, kita yakin bahwa outputnya juga adalah, superposisi dari input-input tersebut ya. Jadi selama sistemnya linear tuh nggak ada masalah kita pecah ke dalam komponen-komponen tertentu, begitu sistemnya nggak linear kita punya masalah ya. Dan perlu trik-trik matematika yang lain ya untuk menyelesaikan persamaan-persamaan nonlinear jadi lebih sulit begitu ya. Nah, gimana kita ngitung particular solution-nya ya? Coba kita lihat contoh yang sama ya tadi ya. Ini example 2.19. Persamaan difference-nya seperti itu tadi ya, yn minus rho yn minus 1 sama dengan xn. Tapi sekarang dikasih inputnya xn bentuknya setengah pangkat n. Ya, jadi ini bentukan yang alfa pangkat n itu ya. Nah, sehingga kita tuh bisa berasumsi ya karena bentuknya seperti ini inputnya, outputnya pasti punya bentukan yang mirip seperti ini ya. Sehingga particular solution-nya ini kita asumsikan yn, ini pakai indeks P ini maksudnya partikular ya. Yn sama dengan bentukannya pasti setengah pangkat n, tapi di depan ada koefisien Cp-nya. Begitu ya. Nah, lalu karena solusi partikularnya bentuknya seperti ini bisa dimasukin ke dalam persamaannya. Ya, jadi yn kita ganti dengan Cp setengah pangkat n minus rho kali Cp setengah pangkat n min 1 ya, karena ini yn min 1 sama dengan setengah pangkat n gitu ya. Sehingga nanti particular solution-nya ya kita kita bisa kalikan ya kiri dan kanan ini dengan setengah pangkat minus n ya. Nih kiri dan kanan. Kalau setengah pangkat n kali setengah pangkat minus n kan jadi setengah pangkat 0 jadi Cp ya, karena jadi satu begitu ya. Jadi kita dapat bentukannya seperti ini nih, Cp, ya nanti yang ini kan Cp pangkat setengah pangkat n ini bisa dikeluarin ya, bentuknya sama sama ini ya. Berarti nanti kita lihat 1 minus rho nih ya. Jadi kita dapat bentuk Cp 1 minus, oh ini ada pangkat 2-nya karena ini setengah pangkat minus 1 itu adalah 2 ya, karena ini kan setengah pangkat minus 1 ya, berarti sepersetengah ya. Jadi ini ada faktor 2-nya di sini. Sehingga kita dapat persamaan Cp 1 minus 2 rho sama dengan 1 ya, karena yang sebelah sini juga setengah pangkat n kalau dikali dengan setengah pangkat eh, minus n ini jadi 1 nih sebelah sini. Ya, jadi terus kita dapat persamaan ini, maka kita dapatkan Cp-nya adalah 1/1 minus 2 rho. Ya, jadi kalau particular solution-nya bentuknya seperti ini, lalu Cp-nya kita dapat dari perhitungan dengan memasukkan particular solution-nya ke dalam persamaan, Cp sama dengan apa, berarti solusinya kita tinggal tulis Cp kali setengah pangkat n ya. Dan Cp-nya adalah 1/1 minus 2 rho dikali setengah pangkat n, sehingga particular solution-nya kita temukan gitu ya. Nah, lalu kalau eh, ya ini kalau ada
Kalau row-nya dipasang setengah ya, ini kalau row-nya dikasih angka ya, dan the particular solution has the same form as the homogeneous solution found in example 218. Ya, kalau row-nya kita kasih angka, tahu-tahu bentuknya sama kayak homogeneous solution-nya yang tadi kita lihat di 218 ya. Note that in this case no coefficient CP satisfies equation 245 ya, and we must assume a particular solution of the form seperti ini. Substituting this particular solution into the differential equation gives ini. Using rho sama dengan setengah, we find CP sama dengan 1. Ya, jadi uh, particular solutionnya kan tetap bentuknya seperti ini ya. Tapi equation yang ini, kalau rho-nya kita masukkan setengah ya, maka ini 1 - 1 ini jadi 0 nih. Jadi 0 kali CP sama dengan 1 ya, sehingga nggak ada solusinya. Gitu masalahnya. Ya, kalau row-nya kita pasang setengah, persamaan 245 ini nggak ada solusinya ya, karena ini jadi 1 - 1 jadi 0 gitu ya. Sehingga kita harus assume particular solution yang seperti ini, eh, di mana pada saat rho sama dengan setengah, CP-nya itu adalah sama dengan 1 gitu ya. Karena pada saat rho sama dengan setengah, kalau kita paksa masukin ke solusi persamaan ini tuh nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, ini sedikit komplikasi ya. Karena tadi kalau kita pasang CP setengah pangkat N, terus kita selesaikan, terus kalau kita pasang rho-nya setengah, ini tahu nggak ada jawabannya, sehingga kita coba particular solution yang bentuknya seperti ini. CP bukan kali setengah pangkat N saja, tapi ada N-nya di tengah ya. Sehingga kalau ini yang kita masukkan ke dalam persamaan difference-nya ya, kita dapat yang seperti ini. Persamaannya bukan 2,45. Lalu pada saat kita masukin row-nya sama dengan setengah, bagian ini memang jadi 0, tapi di sebelah sininya bisa ada angkanya ya. CP-nya kalau ini row-nya setengah, berarti ini 1 kali CP sebenarnya 1 ya. CP-nya jadi kita bisa temukan 1 gitu ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba nggak ada solusinya di titik row tertentu gitu ya, dengan particular solution yang semacam ini di bawah ya. Nah, jadi di dalam contoh yang ini ya ada komplikasi sedikit, tapi triknya Heiken menyelesaikan persamaan difference ya, dan ini persamaan difference yang masih sangat simpel ya, karena order 1. Ya, kalau yang lebih rumit ada n-1, ada n-2 ya. Tapi ya sama aja, kita tebak particular solutionnya, kita masukin particular solutionnya ke persamaan difference-nya, terus kita hitung koefisien C-nya begitu ya. Nah, lalu koefisien C-nya terus kita lihat apakah masuk akal atau enggak ya untuk semua harga-harga variabel yang ada. Nah, kebetulan ini untuk harga rho sama dan setengah, tiba-tiba nggak ada solusinya ya, sehingga caranya dia adalah nebak particular solution yang lain yang kemungkinan ada solusi. eh, Prakteknya tetap sama ya, karena inputnya setengah pangkat n, jadi particular solution yang ditebak tetap punya karakteristik ada setengah pangkat n-nya. Tapi daripada cuma dikali CP, dia kali juga N di sini gitu ya. Terus dia masukin lagi ke persamaan difference-nya, dia keluar persamaan yang sedikit berbeda ya dari 2,45. Dan untuk persamaannya ini bahkan untuk rho sama dengan setengah kita punya harga CP-nya. Begitu ya, sehingga dengan demikian persamaan yang ini particular solusinya inilah yang lebih yang memang berlaku ya untuk persamaan difference tersebut gitu ya. Nah, jadi itu contohnya ya. Eh, dan kita bayangin ya, eh, persamaan difference itu tadi kalau ada goyangan seperti bandul itu ya, dan kita punya sistem yang bergerak ya dengan di dalam medan vektor itu ya, yang bergerak dengan posisi tertentu berdasarkan persamaan diferensial itu ya, sehingga kita tuh bisa, oh misalnya kita asumsikan itu kayak gerakan pendulum itu kan tadi ada sinus atau kosinusnya ya, karena dia mengayun ya. Jadi untuk persamaan diferensial semacam itu kita bisa asumsikan solusinya baik yang homogeneous
Kalau yang homogenes sih kita tinggal masukin inputnya nol, terus kita hitung akar persamaan karakteristiknya ya seperti tadi. Tapi kalau yang untuk particular solution kita bisa tebak bahwa, oh ini nanti, inputnya itu, outputnya punya semacam goyangan pendulum juga sehingga output particular solution-nya bentuknya juga ada sinus cosinus seperti itu ya. Terus kalau kita punya kondisi awal tertentu, dia mulainya dari titik mana, mengayunnya itu kita bisa hitung ya posisi, eee, YT-nya ya, eee, solusi output-nya, baik yang homogenes, baik yang tanpa input maupun yang, partikular ya, yang pakai input tertentu gitu ya. Jadi pola pola berpikirnya menyelesaikan persamaan diferensial seperti itu sih, ya. Mudah-mudahan dengan ada ilustrasi, ada bayangan, sedikit ya, apa yang kita hadapi di persamaan matematika itu secara fisikal kalau kita mau bayangkan seperti apa ya. Saya berharap menolong ya, tapi belum tentu juga, bisa juga buat tambah bingung ya. Pokoknya saya kalau ngadepin apa, persamaan diferensial matematikanya saya lega aja gitu ya, ini kan cuman kalkulus biasa, masukin angka, turunin dan lain sebagainya gitu. Begitu mulai bayangin fisiknya saya mulai pusing gitu ya, bisa juga sih seperti itu ya. Tapi, saya termasuk yang terbantu ya kalau punya bayangan-bayangan fisik tertentu, karena matematika itu kan rada kering ya. Keuntungannya matematika adalah di dalam persamaan-persamaan yang kering itu kita bisa memodelkan segala sesuatu terlepas dari kondisi realitas fisiknya. Ya kita tinggal telusurin aja matematikanya baik-baik ya, terus kalau kita betul, melakukan perhitungannya ya sistemnya mau apapun kita bisa beresin gitu ya, tanpa harus perlu terlalu apa, terpaku kepada sistem dengan bentuk tertentu ya, sistemnya bisa apa aja. Nah, cuman kalau kita punya bayangan fisik ya, mungkin kalau kita mau berusaha berimajinasi, kenapa ya gerakan matematikanya jadi seperti itu, kita lebih tertolong ya, karena secara fisik kita lebih paham ya, mekaniknya tuh seperti apa gitu. Nah memang, tantangannya belajar elektro banyak hal-hal tuh yang nggak kebayang ya, karena kan kita nggak menghadapi misalnya kalau teman-teman yang teknik mesin kan ada mesinnya yang bergerak begitu ya, atau paling tidak pendulum gitu ya. Kalau kita di elektro, kita belajarnya itu ya, goyangan elektron dan lain sebagainya yang dibayangin juga susah gitu ya. Ya kita tuh jadinya biasanya menelusuri persamaan-persamaan matematikanya saja gitu ya, atau pakai model-model rangkaian ya. Dan dalam hal ini persamaan matematika yang menjadi alat bantu kita persamaan diferensial itu yang bisa kita gunakan, ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini dulu? Komentar? Masih aman? Oke ya, kalau kalau nanti bingung, baca lagi Haikin-nya, coba dengerin lagi semua video-video recording atau video yang dari angkatan-angkatan sebelumnya yang dibuat, untuk penjelasan-penjelasannya. Goal-nya Bapak-Bapak ya menguasai sedemikian rupa, sehingga kalau ujian disodorin persamaan diferensial bisa mecahin ya. Terus, kalau untuk minggu depan untuk tech tips videonya, ya misalnya kalau ada coding Python tertentu untuk mencari persamaan diferensial kalau Bapak-Bapak mau sajikan, nah itu bisa ya. Atau, fenomena yang lain ya yang dari Haikin chapter 2 ini, misalnya tentang, apa, impulse response atau konvolusi atau nanti state variable yang kita bahas minggu depan, silakan ya, yang mana yang mau dimodelkan dengan Python dan coba diterangkan itu bisa ya untuk, apa, tech videonya. Nah, mungkin kita ada waktu sekitar 10 menitan lagi ya. Saya bahas ini ya, beberapa sifat-sifat ya dari persamaan diferensial. Ini di diskusi film kuliah tahun lalu juga ada ya, tapi saya ulang aja di sini, siapa tahu Bapak-bapak ada pertanyaan ya. Nah, jadi di sini Haikin tuh berusaha menjelaskan ya, memberikan ilustrasi-ilustrasi yang lebih fisik juga ya. Apa sih sebenarnya karakteristik dari sistem yang dimodelkan dengan persamaan diferensial dan persamaan difference ya. Nah, jadi yang disebut dengan natural response ya, itu adalah, yang mengasumsikan respons dari sistem kalau
inputnya 0 ya. Jadi itu sebenarnya homogeneous solution tuh, natural response tuh ya dengan kata lain ya. Nah itu, ini juga ditulis ya. Jadi natural response is obtained from the homogeneous solution given in, equation ini ya by choosing the coefficients, Ci so that the initial conditions are satisfied ya. Jadi, eee, persamaan homogeneous itu kalau kita selesaikan, persamaan karakteristik dari persamaan difference dan, persamaan diferensialnya, kita masih dapat Ci-nya ya di dalam, solusi homogeneous itu. Begitu kita punya initial condition mulai titiknya dari mana, Ci-nya bisa bisa ada nilai yang spesifik ya karena dimasukin ke persamaan solusinya, terus Ci-nya bisa keluar gitu ya. Nah, the natural response assume zero input and does not involve a particular solution. Ya, jadi natural response ini hanya berisi homogeneous solution saja karena mengasumsikan inputnya nol. Ya, jadi kalau particular solution itu mengasumsikan inputnya ada bentuk tertentu yang menghasilkan output tertentu yang kita tebak bentuknya yang mirip dengan inputnya itu ya. Jadi particular solution ada input, homogeneous solution nggak ada input. Homogeneous solution itu natural response karena mengasumsikan inputnya nol. Ya. Nah, since the homogeneous solutions apply for all time, the natural response is determined without translating initial conditions forward in time. Jadi homogeneous solution ini semacam apa, eee, ya natural response itu adalah sistem nggak diapa-apain ya, nggak dikasih input, pergerakannya itu seperti itu ya, memang bisa ada initial condition yang me bisa menentukan koefisien C ya dari solusinya ya, tetapi, sebenarnya dimulai dari titik yang mana saja natural response itu adalah semacam ayunan sistem yang memang natural ya, maka namanya natural response ya, tanpa akibat input tertentu ya. Lalu ada yang disebut dengan yang berhubungan dengan particular solutions itu disebutnya force response ya, karena force response itu adalah output dari sistem ya, karena ada sinyal input, eee, yang mengasumsikan, initial condition itu nol ya. Jadi, eee ya, ini Haikin bilang, "Thus the force response is of the same form as the complete solution of the differential or difference equation," ya. Jadi kalau complete solution itu sebenarnya berisi particular, solution dan homogeneous solution, begitu ya. Nah, force response ini sudah berisi input tertentu juga ya, karena ada ayunan naturalnya, tapi juga ada ayunan sistem karena input tertentu, begitu ya. Terus ada beberapa sifat lagi yang cukup penting ya. Nah ini ya, misalnya di bagian ini Haikin itu menerangkan perbedaannya sistem persamaan diferensial ini jika dibandingkan dengan model yang dengan impulse response ya. Nah jadi kalau eh, kalau kita pakai sistem yang pakai impulse response ya, ini di sini Haikin tuh nulis ya, there is no provision for initial conditions when one is using the impulse response. Jadi kalau kita pakai sistem yang H semacam ini ya, maka eh, model H ini hanya apply untuk sistem yang initially at rest ya. Kita nggak berasumsi dia bisa punya titik awal tertentu, kecepatan awal, ayunan awal atau apapun. Pokoknya mulainya diem ya. Dan when the input is known for all time ya, atau kalau inputnya itu kita ketahui pada sepanjang waktu ya. Nah kalau sistem yang persamaan diferensial ya, kita bisa aja nggak tahu ya inputnya di dulu gimana, tapi pokoknya di dalam trajektori ayunan yang sekarang dia kondisi awalnya di titik tertentu ini. Udah begitu ya. Lalu terus kita bisa hitung ayunan naturalnya dia yang tanpa input. Terus kalau kita kasih input tertentu untuk waktu ke depannya lagi dia ngayunnya seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh bisa punya bayangan kondisi awal gitu kalau dengan persamaan diferensial. Kalau dengan HN nggak bisa. Walaupun dengan HN kita bisa juga ya ngitung semacam diferensiasi ya, karena misalnya untuk
eh, ini ya, HT berhubungan dengan step response dengan formula HT sama dengan diferensial ST per DT ya, atau kalau untuk yang discrete time HN jadi SN minus 1. Ya, jadi di dalam hal ini impulse response itu sebenarnya bisa didapat ya dengan cara mendiferensiasi step response ya. Kalau sistemnya diberikan input berupa step function begitu ya. Nah, tapi perbedaannya dengan sistem yang memainkan model H ini, kata Heikin, adalah kalau persamaan diferensial bisa ada kondisi awal, kalau sistem yang pakai H itu selalu asumsinya dia initially at rest atau inputnya diketahui untuk semua waktu begitu ya. Lalu di sini juga ada diskusi soal linearitas ya, dan time invariance ya. Jadi ini dibilangnya force response untuk LTI system yang dengan persamaan diferensial atau persamaan difference is linear with respect to the input. Ya, jadi terhadap input dia linear ya. Nah, dan natural response-nya itu linear terhadap kondisi awal ya. Karena kondisi awalnya bisa punya beberapa kondisi yang dijumlahkan atau apa gitu ya. Jadi linear juga. Jadi linearity lumayan ya. Nah, tapi kalau time invariance tuh nggak terlalu terpenuhi. Ya, misalnya di sini ditulis ya, the force response is also time invariant. Oke ya. A time shift in the input results in a time shift in the output since the system is initially at rest. By contrast, in general, the complete response of an LTI system described by a differential or difference equation is not time invariant since the initial conditions will result in an output term that does not shift with a time shift of the input gitu ya. Jadi kalau time invariant itu kan kalau inputnya kita geser dengan delay tertentu, outputnya tergeser dengan delay tertentu juga gitu ya. Nah, tapi kalau kondisi awalnya tuh enggak ya. Kondisi awal itu menunjukkan semacam sejarah trajektori ayunan sistem ya, tetapi terhadap input-input yang terdahulu yang udah kita nggak peduli lagi, cuman kondisi awalnya eh, batu itu atau pendulum itu lagi terbang ya dengan kecepatan tertentu, udah itu ya, dan ada titik awalnya di mana begitu ya. Nah, itu tidak time invariant ya, karena titik awal itu nggak bisa shifting eh, secara time invariant saya terhadap apa terhadap kelakuan sistemnya ya. Jadi sistemnya memang time invariance terhadap inputnya, tapi nggak bisa time invariance terhadap initial conditions begitu ya. Sehingga in general uh, complete response of an LTI system itu tidak time invariant gitu kata Heiken ya. Jadi time invariance-nya agak terganggu sedikit nih. Kalau linearitas masih oke lah ya. Uh, ya, kalau kausalitas terpenuhi sih ya. Force response is also causal since the system is initially at rest, the output does not begin prior to the time at which the input is applied to the system gitu ya. Nah, ini jadi catatan-catatan kecil tentang sifat-sifat yang mungkin harus agak diperhatikan ya kalau kita berurusan dengan persamaan diferensial. Lalu ada bagian penting lain soal stabilitas ya. Nah, soal stabilitas ini bisa juga kita nilai kalau kita berurusan dengan persamaan diferensial ya. Tapi kita tuh menilai dari R-nya ini ya, persamaan karakteristiknya ini. Ya, karena kan coba kalau kita lihat lagi ya, solusi kita itu sebentar di bagian atas ya. Jadi akar dari persamaan karakteristik itu ya, R itu tadi ya, mana sih sebentar, agak di awal itu tadi ya. Nah, ini ya persamaan karakteristik ini ya. Kalau eh, R kita itu kan dipangkatkan dengan pangkat persamaan persamaan diferensialnya begitu ya. Sehingga kalau R ini
punya sifat tertentu dipangkatkan sesuatu ya, kan solusinya seperti ini ya, YN fungsinya adalah koefisien dikali R pangkat N gitu ya. Kalau yang continue juga gitu ya, kalau continue beda dikit R-nya ada di E pangkat sesuatu ya, jadi solusi umumnya adalah C kali E pangkat RT ya, R-nya ini ada di atas pangkat E pangkat R gitu ya. Nah sehingga R-nya ini ya, kalau punya sifat tertentu bisa menghasilkan output yang tidak bounded nih. Ya, kita ingat stabilitas itu adalah kalau inputnya bounded, outputnya bounded juga ya, outputnya nggak boleh menggila ya. Tapi R pangkat tertentu atau E pangkat R tertentu, kalau R-nya kelakuannya di range tertentu, dia jadi bisa nggak stabil nih, bisa nggak bounded. Ya, sehingga cara menilai stabilitas itu ya, kalau di sistem yang pakai persamaan diferensial, lihat R-nya. Ya, nanti kalau Bapak-bapak belajar dasar sistem kontrol, ada yang udah ambil belum dasar sistem kontrol? Udah ambil atau belum ya? Belum ya? Udah, Pak. Udah, Udah. Pak. Udah, Pak. Udah. Oh, udah lulus. Udah lulus atau lagi ambil? Lulus, Pak. Udah. Oh iya. Yeah. Oke. Berarti udah familiar dengan metode kayak root locus gitu ya. Sama Bu Heni. Ya kan, tapi itu standar ya, ngitung root locus untuk stabilitas, ngitung Nyquist ya. Ingat nggak? Oh ya, nggak apa-apa lah. Nanti lihat lagi buku-buku dasar sistem kontrol kalau misalnya nggak ingat. Tapi itu logikanya sama itu. Melihat ya apa akar dari persamaan karakteristik itu untuk mengukur stabilitas itu ya, karena kalau rootnya itu bergeser di range tertentu, sistem kita tuh jadi nggak stabil begitu ya. Nah ini sebenarnya sama ya, pola logikanya di sini ya. Eh, Nah, tapi di sini Haikin tuh nulis secara eksplisit ya. Kalau baca buku-buku kontrol juga ditulis eksplisit sih ya. R itu kapan ya, stabil atau nggak stabil ya. Nah, di sini di dalam konteks persamaan diferensial ini dijelaskan gitu ya. Jadi supaya stabil, karena kita mau Bibo stability ya, RI pangkat N ini kalau yang diskrit ya. Eh, ini nilai absolutnya harus bounded ya, sehingga RI absolut ini harus lebih kecil dari satu ya, karena kalau kita bayangin setengah pangkat N terus N-nya bergerak ya, karena N-nya di sumbu waktu gitu ya, setengah pangkat N makin lama makin kecil ya, terus bounded gitu ya, sehingga solusinya itu terhingga ya. Tapi kalau dua pangkat N, nah solusinya makin lama makin besar begitu N-nya tambah besar ya, jadi itu nggak stabil begitu ya. Nah, sehingga stabilitas itu terjadi kalau R-nya ini akar dari persamaan karakteristiknya ini nilai absolutnya lebih kecil dari satu untuk sistem yang diskrit ya. Kalau RI absolutnya sama dengan satu ya, maka sistemnya itu ada di batas stabilitas itu ya, disebutnya on the verge of instability gitu ya. Dikit lagi terdorong ke instabilitas ya. Nah, kalau untuk yang persamaan diferensial yang kontinu, kan bentuk solusinya itu E pangkat RIT ya. Jadi ini yang harus bounded. E pangkat R ini ya, yang harus bounded, berarti supaya itu terhingga ya, maka pangkat R-nya ini, nah ini harus bagian realnya ya, karena dia bisa kompleks ya R-nya, bagian realnya harus negatif. Jadi kita harus bayangin E pangkat minus sesuatu itu berarti seper E pangkat sekian ya. Kalau R-nya ini positif ya, E pangkat bukan minus ya, misalnya E pangkat 2 gitu ya, itu lama-lama E pangkat 2 kali T gitu ya, lama-lama menggila ya, karena T-nya kan makin lama makin besar, terus R-nya itu pangkatnya positif gitu ya, berarti angka ini E pangkat RT ini makin lama makin besar, jadi unbounded, dia nggak stabil. Tapi kalau R-nya negatif, E pangkat sesuatu yang minus 2T gitu misalnya ya, maka itu kan artinya minus seper E pangkat 2. Bukan minus seper E pangkat 2, seper E pangkat 2 jadinya ya, karena E pangkat minus sesuatu ya. Sehingga kalau
1/e pangkat 2 itu makin lama angkanya makin mengecil karena membesarnya itu ada di bawah ya karena pangkatnya minus gitu. Nah, hal itu tuh yang membuat sistem itu kalau apa RI-nya ini negatif gitu ya. Kalau Bapak ingat menentukan root locus itu supaya sistemnya stabil itu akarnya harus negatif tuh. Ya, itu pola berpikir yang sama tuh. Ya, karena solusi apa terhadap persamaan diferensialnya bentuknya E pangkat root something begitu ya. Nah, jadi kalau nanti di ujian dikasih persamaan diferensial ya, terus ditanya sistemnya stabil atau enggak, ya lihat itu ya kondisi-kondisi akar dari persamaan karakteristiknya itu kalau memenuhi syarat-syarat ini ya berarti stabil. Kalau enggak ya berarti enggak stabil. Ya. Oke, sejauh itu aja chapter yang ini. Ada pertanyaan? Komentar? Oke ya, mungkin sih kalau kita bayangkan persamaan matematika atau sistem kita apa, kadang-kadang membayangkan seperti membayangkan abstraksi ya. Tapi kalau matematikanya sih sebenarnya straightforward gitu aja ya. Kalau disodorin matematika suruh nyelesain, suruh beresin, ya kita lihat syarat-syarat, ya kita hitung, kita masukin, kita beresin ya ya udah gitu. Nggak ribet ya. Cuman kalau Bapak-bapak mendesain sistem ya, terus misalnya harus make sure misalnya sistemnya stabil ya. Kalau enggak ntar kalau kayak jembatan bisa rontok dan lain sebagainya ya. Nah, itu tuh perlu perlu semacam seni kehati-hatian ya supaya matematika kita itu kalau apa menjelma jadi bentuk fisik tertentu itu memang stabilitasnya terjaga dan sebagainya dan kita tahu ya kelakuannya dengan cukup baik gitu. Ya. Ya mudah-mudahan chapter ini menolong kita ya membayangkan hal-hal itu dan paling dikit menolong kita menyelesaikan soal-soal ujian ya kalau disodorin persamaan diferensial. Ada pertanyaan, komentar? Kalau nggak ada kita sampai sebegitu jauh malam ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu malam juga. Ya. Oke.